Halo, saya Johanna Natania. Saya adalah mahasiswa jurusan Public Relation di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Komunikasi Krisis Perusahaan Jasa Telekomunikasi. Latar belakang, komunikasi krisis adalah hal yang paling penting untuk dijalankan ketika krisis terjadi. Pada tanggal 25 Agustus 2017 terjadi suatu anomali pada satelit Telkom 1 yang menyebabkan sebanyak 11.574 sites yang merupakan layanan ATM dan 3.445 non-ATM offline atau tidak dapat digunakan. Di mana itu berarti sepertiga dari 17.000 ATM BCA dan 2.000 ATM Mandiri, BNI, dan BRI di seluruh Indonesia tidak dapat digunakan masyarakat sehingga menyebabkan kepanikan publik. Rumusan masalahnya adalah menganalisa proses komunikasi krisis pada PT Telkom Indonesia. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisa tahapan komunikasi krisis pada gangguan satelit Telkom 1 yang dilakukan oleh Corporate Communication PT Telkom Indonesia. Tinjauan pustaka ada 3 teori yang saya gunakan. Yang pertama, teori krisis menurut Kat Butterick, di mana krisis dapat terjadi sewaktu-waktu dan ketika krisis melanda organisasi, langkah yang paling krusial dilakukan adalah secepatnya merespon krisis tersebut. Lalu, teori komunikasi krisis menurut Arif Fajar, di mana disebutkan bahwa komunikasi krisis adalah salah satu bagian dari suatu tindakan public relation terukur sebagai tanggapan dari krisis yang dapat merusak citra suatu perusahaan. Yang terakhir adalah teori manajemen krisis menurut Kurt P. Stoker, yaitu persiapan dan penerapan berbagai strategi serta taktik yang dapat mencegah atau memodifikasi dampak dari peristiwa penting di perusahaan atau organisasi. Metodologi penelitiannya, pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, jenis penelitiannya studi kasus, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, keabsahan data penelitian melalui triangulasi sumber. Hasil penelitiannya ada 7 tahapan komunikasi yang digunakan. Yang pertama adalah have a plan, di mana hal yang paling penting dilakukan ketika terjadi krisis adalah membuat communication plan yang sesuai dengan tujuan perencanaan komunikasi krisis, sehingga krisis yang terjadi dapat diatasi secepat mungkin sebelum keadaan memburuk. Communication plan sendiri terdiri dari konten, spokesperson, timeline, materi waktu penyampaian data, dan sebagainya. Dalam communication plan yang dilakukan oleh PT Telkom dibentuk Crisis Center yang beroperasi selama 24 jam dan dipimpin langsung oleh Direktur Utama Pak Alex Sinaga. Yang kedua adalah identify spokesperson. Spokesperson ditunjuk untuk memastikan perusahaan berbicara dalam satu suara dengan konsisten dan jelas, yang dalam hal ini yaitu Board of Director yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Terkait, dan VP Corporate. Yang ketiga adalah be honest and open. Telkom menggunakan semua media melalui channel yang mereka miliki, baik melalui media cetak, TV, press conference, maupun social media. Instrumen utama yang digunakan adalah news release dan press conference sebagai bentuk informasi resmi perusahaan. Rilis sendiri bertujuan agar customer terupdate mengenai kejadian, dampak, estimasi recovery, dan backup service, agar publik terinformasi dengan baik sekaligus menampik berita yang simpang siur. Yang keempat, keep employee informed. Telkom memiliki media internal berupa portal internal, email blast, dan Telkom Group TV yang digunakan untuk menginformasi berita-berita internal perusahaan. Maka pada saat terjadi krisis, media tersebutlah yang digunakan untuk menginformasi karyawan mengenai krisis yang terjadi. Yang kelima, communicate with customer and supplier. Telkom memiliki account manager yang memang bertugas menjalankan hubungan dengan customer-customer. Di dalam kasus ini yaitu customer-nya adalah perbankan. Para account manager ini ditugaskan untuk menyampaikan informasi secara langsung mengenai krisis yang terjadi, sehingga customer mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi dari krisis tersebut, di mana informasi tersebut adalah informasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Keenam, update early and often. Setiap kali ada progres mengenai recovery, PT Telkom Indonesia segera membuat news release untuk mengupdate informasi. Bahasannya mengenai berapa persen proses recovery telah dijalankan, berapa sites yang kembali aktif. Namun update informasi yang dilakukan tidak hanya membahas mengenai progressive recovery, tetapi juga membahas mengenai lembaga pemerintah yang mengunjungi dan mendukung bagaimana recovery dilakukan, hingga mengangkat pula sisi humanis dan lainnya. Yang terakhir, don't forget social media.
Tim sosial media berusaha untuk menahan berita negatif yang beredar di masyarakat, membuat konten yang menarik dan padat mengenai krisis yang terjadi, di mana penggunaan sosial media yang baik dapat membantu kegiatan komunikasi krisis, terutama dalam hal menekan berita negatif serta mengedukasi publik. Kesimpulannya, ada 7 tahapan komunikasi krisis yang dijalankan. Ketujuh tahapan ini dijalankan dengan sangat-sangat baik. Lalu ketika krisis melanda, hal yang paling penting dilakukan adalah melakukan recovery dan memberikan update kepada publik. Hal ini pula telah dilakukan dengan sangat baik oleh PT Telkom Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.